Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rockly Motovlog yang tak pernah berlibur, bermaksud untuk menghibur. Oke guys, sore hari ini gue sedang mau jalan-jalan santuy aja. Jadi vlog kali ini gue mau ngajakin si Bobo Boy jalan santuy aja lah, manasin sambil manasin. Kebetulan juga tadi saya bangun tidur pagi. Jadi ada apa namanya ya? Ada pemberitahuan jadi di Facebook. Di Facebook pemberitahuan itu adalah foto, jadi foto 1 tahun gitu guys. Ternyata itu fotonya si Bobo Boy pas baru beli. Pas baru beli. Jadi saya di sini mau nge-vlog tentang pengalaman saya beli motor second Ninja RR. Jadi apa sih pengalaman saya selama saya pakai motor ini, pengalamannya gimana tuh, apa aja kurangnya, plus minusnya apa tuh gitu. Jadi di sini mau sharing, ngasih pengalaman juga sih buat yang teman-teman yang mau meminang beli motor second Ninja RR ini. Jadi pengalaman saya itu setahun itu banyak banget guys. Pengalaman punya motor ini tuh dalam 1 tahun itu banyak banget pengalaman saya. Oke, dari pertama ya, dari nomor 1 ya. Nomor 1 itu adalah boros ya. Pasti orang-orang juga kalau nanya sama saya, punya motor Ninja RR gimana bang, boros enggak? Jadi ini emang bener-bener motor pertama 2 tak saya. Pertama kali saya punya motor 2 tak ya ini, Ninja ini. Jadi kerasa banget borosnya guys. Yang tadinya saya nggak mikirin bensin, sekarang kalau mau jalan tuh mikir bensin, boros. Tapi ya kerasa borosnya itu ketika awal-awal pertama punya aja sih. Pertama awal punya pasti kerasa banget kita ngeluh boros gitu ya. Iya kerasa lah boros intinya. Tapi kalau udah jangka 2 bulan 3 bulan itu borosnya biasa aja sih. Ya itu pengalaman saya punya Ninja RR bekas ini second saya beli. Pertama ya boros. Tapi ya kalau udah kesini setahun biasa aja sih. Jadi menurut saya borosnya itu 11-12 sama Mio ya, Mio Karbo itu. Saya juga pernah pakai, ngalamin pakai Mio Karbo ya, sama lah, hampir sama sama Mio Karbo. Yang biasanya saya pulang kampung naik motor Mega Pro itu paling enggak bensin habis sekitar 50-60 ribuan lah. Itu kalau Jakarta Brebes. Tapi kalau pakai Ninja itu Jakarta Brebes 100.000 guys. Premium, pakainya premium. Maaf, pakainya saya Petralet. Karena teman-teman juga pada nyaranin udah pakainya Petralet aja, 2 tak tuh cocoknya Petralet gitu. Nah, jadi itu pengalaman pertama saya punya motor second ini boros. Jadi tapi udah 1 tahun ini sih biasa aja sih. Jadi setiap saya pakai itu pasti ngisi guys, ngisi bensin. Ya borosnya boros standar lah. Yang kedua itu pengalaman saya sering trouble. Sering trouble guys. Tapi alhamdulillahnya trouble-nya Ninja saya itu masih wajar lah menurut saya. Masih wajar banget lah. Nggak parah-parah banget lah intinya. Jadi trouble saya yang saya alami itu apa aja sih gitu. Contohnya gitulah. Selama setahun ini. Jadi saya pernah trouble di ukti. Saya pernah trouble di kiprok. Jadi dulu pernah mati-matian mulu motor, mogok mulu di jalan, sering mogok lah. Saya sering yang namanya berhenti di bengkel buat nyalain, terus ganti kiprok.
Ya alhamdulillah kiproknya udah dapet yang ori. Ya nggak mahal-mahal banget lah, saya beli kiprok ori itu masih standar. Ya kalau nggak salah saya 300 ribuan kali ya. Di Bukalapak udah lama banget saya. Nah itu sering trouble selanjutnya itu sikring sama masalah kelistrikan. Jadi kelistrikan si motor saya itu ini guys, error lah, ibaratnya ada konslet, sering konslet gitu. Saya pernah ganti lampu bolham ini yang depan sebelum saya ganti pakai LED. Itu sebulan itu sekitar tiga kali kayaknya guys. 3 kali, coba bayangin kalau 30.000 berapa 3 kali? Ya hampir 100.000, lumayan. Itu sih pengalaman saya trouble. Nah sekarang pengalaman nomor 2 itu nggak enak buat boncengan guys. Jadi bener kata orang-orang, motor ini tuh nggak enak banget buat boncenger. Makanya sekarang saya pakai single seat ini, pakai single seat biar nggak bisa boncengan. Kalau temen ada yang mau bonceng ya nggak bisa. Saya pernah bonceng sama teman gitu nggak enak. Tapi kalau masih jarak deket sih enak-enak aja sih, nyaman lah, masih bisa lah. Tapi kalau buat jarak jauh itu nggak enak banget, sumpah. Serius nggak enak banget. Nggak enaknya di bagian apa coba? Di pergelangan tangan ini nih, pergelangan tangan, terus di bahu, di ini apa namanya, di atasnya silit apa ya. Di paha lah intinya, itu pegelnya minta ampun kalau boncengan jarak jauh. Saya pernah pulang kampung, anjir, ember. Saya pernah pulang kampung, boncengan itu bener-bener kerasanya minta ampun. Tapi alhamdulillah nyampe rumah dengan selamat sih. Apalagi kalau udah diganti stang seperti ini ya. Kalau punya saya masih mending ini 10 derajat. Itu masih enak-enak aja 10 derajat itu. Apalagi kalau 15 derajat kayak apa coba, anjir, lebih nunduk lagi itu guys. Kecuali kalau stangnya masih standar, itu masih ibaratnya masih benggang lah ya, itu masih agak lumayan nyaman sih. Cuma kalau nggak pakai stang kayak gini tuh gimana ya, kurang racing gitu. Kurang gaul lah kata-kata anak muda-muda mah. Seperti itu. Nah sekarang nomor 4 pengalaman saya. Nomor 4 itu pengalaman saya di Ninja RR itu. Oli samping guys. Yang tadi saya pakai 4 tak, terus hijrah ke 2 tak. Ketika lu mau jalan jauh, jarak jauh gitu ya. Kalau pakai 4 tak tuh cuma lu mikirin bensin doang gitu. Mikirin bensin doang, udah jalan ada uang bensin kayak gitu ya. Nah beda kalau 2 tak, kalau lu mau jarak jauh lu mikir juga, harus persiapan juga buat beli oli samping. Nah jadi biaya lu bakalan nambah gitu. Yang tadinya lu mikirin bensin doang, sekarang mikirin oli samping juga, jadi 2 gitu guys. Kalau lu mikirin bensin doang, oli samping habis, bahaya juga kalau perjalanan jauh gitu. Saya juga kalau di sini juga selalu nyetok gitu guys. Sebulan sekali pasti beli. Kayak kemarin saya vlog tuh, saya itu beli stokan oli samping saya buat di rumah, di kontrakan. Ketika oli samping saya udah habis kan tinggal ngisi aja, nggak usah repot-repot beli gitu guys. Walaupun di motornya full juga saya selalu nyetokin gitu. Sebenarnya sih pengalaman buruknya tuh nggak banyak sih ya bro. Nggak begitulah. Nah sekarang nah itu pengalaman saya
menurut saya ya. Oh iya, pengalaman selanjutnya itu adalah biaya ya, biaya perawatan si Ninja RR ini gimana, servisnya, perawatannya lah intinya. Kalau menurut saya sih kalau masalah perawatan kalau buat servis masih standar lah, murah. Jadi kalau kita servis saya sih belum pernah ya servis di Kawasaki ya. Suatu saat mungkin saya mau nyoba gitu servis di Kawasaki, gimana coba rasanya gitu. Jadi servisnya si Ninja RR ini, saya kan punya bengkel langganan tuh, Mas Faiz. Bengkel langganan saya tuh Mas Faiz, saya servis di dia tuh murah banget. Pokoknya nggak nyampe 100.000 lah, nggak nyampe 100.000. Saya servis di dia. Ya intinya nggak mahal-mahal banget lah. Lampu merah dulu guys. Lampu merahnya udah kayak trek buat MotoGP anjir. Jadi itu pengalaman saya. Ya kalau biaya per bulan sih ya masih murah lah, nggak begitu, masih kejangkau lah intinya. Masih kejangkau buat kantong-kantong kelas menengah ke bawah mah. Nah sekarang masalah biaya modif ya. Namanya orang modif, kalau lu suka motor pasti seneng modif ya. Ada yang suka modif yang standar, klasik, Hilux seperti Hilux lah, banyak kecil-kecil gitu, jari-jari. Ada yang model banyak gede-gede. Pengalaman saya sih di modif di Ninja RR itu, karena saya belinya itu bertahap, nggak langsung bruk semuanya gitu ya. Ya masih tergantung merek spare part modifikasi yang lu mau pasang. Saya pasang ini semuanya yang udah ditempel. Biaya modif saya habis sekitar 5 jutaan. Itu ngecer ya, nggak, maksudnya satu-satu, nggak langsung beli semua gitu. Jadi si Ninja saya tuh sampai sekarang tuh sampai seperti ini tuh habis 5 juta guys. Itu biaya modifnya. Ya kalau kita beli langsung ya termasuknya boros lah, mahal. Tapi buat lulu yang duitnya banyak ya 5 juta mah ngicrit. Kalau buat saya mah 5 juta banyak. Nah itu pengalaman saya sih selama punya motor ini. Nah sekarang kan udah ngomong pengalaman yang agak pahit gitu ya. Sekarang pengalaman yang manis. Kalau habis pahit mending manis ya, daripada kita manis dulu baru pahit. Pengalaman manis saya punya motor Ninja RR ini. Saya beli motor ini bisa dibilang murah lah daripada lu beli motor baru. Sekarang lu beli motor baru, kalau saya lihat di dealer sekitar 60 jutaan. Anjir, 60 juta coba. Kalau saya ini beli second itu di bawah angka 30 juta. Nah itu 30 juta. Jadi plusnya tuh itu, kamu kalau beli motor second tuh ya murah gitu bos. Tuh pertama yang manis. Yang kedua yang kedua lu beli motor second itu untung-untungan guys. Kalau bisa, kalau lu lagi untung, lu dapetin motor yang masih bagus juga, standar gitu. Kalau saya ini masih standar sih, alhamdulillah, nggak ada yang bener-bener parah gitu dirubah ya. Cuma minusnya saya itu pas saya beli itu kiproknya nggak ori guys. Tuh nggak ori. Ya namanya beli motor second pasti ada plus minusnya lah ya. Nah selanjutnya nih plusnya tuh, lo beli motor Ninja RR saya ya itu. Saya beli motor Ninja RR tuh pengalaman plusnya tuh bikin pede guys.
bikin pede di jalan. Yang tadinya saya pakai motor 4 tak tuh biasa aja gitu, nggak ada yang liatin. Kalau lu pakai motor ini di lampu merah, itu jadi bahan perhatian. Jadi bahan perhatian. Kadang orang yang ngerti motor kan pas langsung lihat, anjir Ninja RR cuy. Apalagi kalau ninjanya tuh dimodif, kinclong, bersih gitu ya. Wah, jadi bahan perhatian. Saya sering banget tuh di lampu merah. Jadi bahan perhatian, diliatin orang-orang. Jadi pede gitu guys. Jadi emang bener sih kalau kita pakai motor Ninja RR 2 tak ini tuh tingkat kepedean atau kegantengan kamu bakalan naik 50%. Itu bener banget, saya ngerasain. Beneran, itu saya alami sendiri, pengalaman saya. Nah, plus selanjutnya jadi plus selanjutnya itu, untungnya saya beli motor Ninja RR second ini, pengalaman saya ya, dalam segi kecepatan itu bener-bener menurut saya udah di atas standar lah. Ketika saya nggak ngeplo kayak gini tuh bener-bener barbar gitu ya. Bisa kencang gitu. Kalau suara knalpotnya gitu, anjir mantap guys. Pokoknya kalau denger suara knalpot racingnya tuh kemerincing itu gila lah, kayak naik motor MotoGP. Itu main bola. Nah, selanjutnya keuntungan atau plusnya saya beli motornya second itu jadi banyak teman. Jadi semenjak saya punya motor ini tuh banyak juga teman-teman saya, anak-anak ninja, pokoknya banyak lah teman-teman saya, anak ninja juga. Nambah saudara di sini juga Purwakarta, teman saya banyak banget gitu. Jadi seperti itu sih ya, pengalaman saya sih sebenarnya sih, pengalaman saya nggak terlalu banyak pahitnya sih ya. Kebanyakan tuh manisnya lah. Saya seneng gitu karena saya seneng motor ini. Jadi motor terkeren yang pertama saya punya ya ini motornya. Oh iya, jadi seperti itu pengalaman saya punya motor ini selama setahun ya. Selamat ulang tahun Boboiboy, semoga lu nggak trouble lagi, nggak ada banyak masalah, sehat selalu, umur panjang, dijauhkan dari mara bahaya, jadi motor yang sayang sama tuannya. Pokoknya selamat ulang tahun lah. Semoga tahun depan bisa modif si Boboiboy lagi ya, ganti konsep lah, ganti ban gede, jangan ban cacing. Biar San Mori itu nggak malu-maluin. Jadi sekian dulu vlog kali ini, pengalaman saya ya. Kalau ada yang kurang itu sih pengalaman pribadi saya ya. Kalau ada yang kurang ya mohon dimaafkan. Kalau emang ada yang salah tutur kata ya mohon dimaafkan. Itu sih cuma saya sharing pengalaman saya selama punya si Boboiboy selama setahun seperti itu. Ya kalau emang ada yang salah ya tolong dibenarkan lah, intinya di kolom komentar. Oke guys, karena ini udah sore, saya juga mau pulang, bentar lagi mau sholat maghrib. Saya akhiri dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.